Saran terhadap rancangan peraturan pemerintah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Kepada yang terhormat, pertama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, kedua Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, ketiga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, menyusuli surat terbuka dari Pamong Desa Indonesia kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terlampir, dan menyimak laporan hasil pembahasan RPP atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang telah dilaksanakan pada 23 Oktober tahun 2025 bertempat di ruang Rapat Setditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dimulai jam 8:30 SD, 10,3 WIB. Serta dihadiri oleh Setditjen Bina Pemdes Kemendagri Bapak Murtono, Kasubdit Bina Pemdes Kemendagri Bapak Suwandi, Ibu Indah staf Kasubdit Bina Pemdes Kemendagri, dan 3 perwakilan kepala desa. Dengan hormat kami menyampaikan beberapa saran dan usulan terhadap hasil pembahasan tersebut, khususnya pada poin 11 dan poin 12, sebagai berikut. Saran terhadap poin ke-11, yang menyatakan bahwa frasa bengkok adalah merupakan sumber pendapatan desa dan dapat digunakan untuk tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, dengan pemaknaan bahwa frasa dan dapat berarti dapat digunakan untuk tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa. Saya menyampaikan saran sebagai berikut, bahwa bengkok sebagai sumber pendapatan desa tidak seharusnya dikaitkan secara langsung dengan tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, karena ketentuan tersebut berpotensi membatasi atau menghambat pemberian tambahan penghasilan kepada kepala desa dan perangkat desa. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan penafsiran sempit bahwa tambahan penghasilan hanya dapat diberikan apabila desa memiliki tanah bengkok, padahal tidak semua desa memiliki tanah bengkok, atau memiliki tanah bengkok yang layak dan mencukupi. Akan lebih menjamin keadilan apabila tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa diatur langsung melalui keuangan desa yang dialokasikan dalam APDES, sehingga semua kepala desa dan perangkat desa di Indonesia dapat memperoleh tambahan penghasilan secara proporsional tanpa bergantung pada keberadaan maupun luas tanah bengkok di desanya. Selain itu, perlu diatur jaminan bagi kepala desa dan perangkat desa yang sebelum berlakunya peraturan pemerintah telah menerima tambahan penghasilan dari tanah bengkok, agar setelah peraturan tersebut berlaku, tambahan penghasilan yang diterima tidak lebih kecil dari sebelumnya. Untuk desa yang tidak memiliki tanah bengkok atau memiliki bengkok yang kecil, juga perlu dijamin tambahan penghasilan yang tidak dikaitkan langsung dengan ada atau tidaknya tanah bengkok. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa semua kepala desa dan perangkat desa di seluruh wilayah NKRI berhak mendapatkan tambahan penghasilan di luar
penghasilan tetap SILTAP, sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab dan beban kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Saran terhadap poin ke-12, yang menyatakan bahwa usulan kenaikan SILTAP berkala setiap 2 tahun sekali bagi kepala desa dan perangkat desa sudah terakomodir dalam rumusan di Rancangan Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Saya menyampaikan usulan sebagai berikut. Saya mengusulkan agar kepala desa ditetapkan sebagai pejabat negara di desa, sebagaimana kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota telah ditetapkan sebagai pejabat negara di daerah. Sedangkan perangkat desa ditetapkan sebagai ASN di desa, sebagaimana pegawai pada perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota merupakan ASN di daerah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa desa, kabupaten atau kota, dan provinsi merupakan bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang memiliki unsur pemerintahan masing-masing. Kepala desa, bupati atau wali kota, dan gubernur sama-sama merupakan kepala pemerintahan di tingkatnya. Sedangkan perangkat desa dan pegawai perangkat daerah sama-sama merupakan aparatur pemerintah dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, sistem pemberian gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi aparatur pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa sebaiknya diatur secara linier dan proporsional sesuai jenjang pemerintahan. Hal ini akan memperkuat kesetaraan struktural dalam sistem pemerintahan NKRI dan menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai kedudukan, jabatan, maupun status kepegawaian aparatur negara di tingkat desa, daerah, maupun pusat. Pada prinsipnya, seluruh aparatur negara di tingkat desa hingga pusat merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan NKRI, yang berbeda hanya pada tingkat dan cakupan wilayah kewenangannya. Penutup. Demikian saran dan usulan ini saya sampaikan sebagai bentuk perhatian dan komitmen terhadap penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Semoga saran ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang adil, proporsional, dan berpihak kepada kesejahteraan aparatur pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya sampaikan terima kasih. Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera, Merdesa, Banyumas, 10 November tahun 2025. Hormat saya, R. Agus Supriyanto, tinggal di Banyumas, Jawa Tengah.